Jiro Lupat Mo 678 Posyandu podcast pelayanan dua gelan. Dino iki podcast layanan dua gelan ana lintang daya. Ya bahasa Indonesiane kuwi bintang tamu. Ya iki senior dulurku, idolaku ning dunia lawak, enek Mas Eko Gudel. Yeah. Wilujeng siang Mas Eko. Wilujeng siang Mas Mamang. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah saya baik-baik semuanya dan selalu sehat dan tidak lupa bahagia. Mas Eko Gudel. Nggih, pripun? Ini kok jenengan ngapunten iso dikei asma Gudel. Ya, ini sekedar untuk pengetahuan juga nggih. Karena nuwun sewu di saat saya kuliah dulu. Jane kok Gudel itu nemune di saat saya kuliah. Karena di saat saya kuliah tahun 90 itu angkatanku Mas, sing jenenge Eko kuwi akeh banget. Salah satunya saya. Dan teman seangkatan saya itu salah satunya sing menjadi maestro penari itu sekarang. Oh, Eko PC Supriyanto itu teman saya satu kelas itu. Satu kelas. Ada Eko PC, ada Eko Gudel, kemudian ada seorang dosen nama kakak tingkat saya ada namanya Eko Wahyu. Kemudian ada dosen namanya Eko Pebo. Karena di saat itu banyak sekali Eko untuk membedakan atau mencirikaskan satu dan lainnya sing paling gampang ya. Gandeng kuwi anak Pak Ranto Gudel ku tak jenengke Eko Gudel ya. Terus mereka menyebutnya Eko Gudel. Berarti kalau jenengan putrane Mbah Ranto Edi Gudel. Nggih. Berarti hubungannya kalih Mas Didi Kempot? Itu kakak saya. Pas kakak saya iya. itu. Janake ya weruh. Nek dulur-dulur sing mirsani acara iki ya ngerti. Soalnya acara iki sing nonton biaya Suriname. Oh iya. Arab, Singapura, Hong Kong dan negara lainnya nih Mas Eko. Oh nggih. Alhamdulillah. Oh sampai Suriname Mas. Sampai. Suriname Belanda nggih. Terus niki biar dulur-dulur Suriname sing do penasaran sejarah Mas Didi Kempot. Iya. Bisa diceritakan iki jenengan kan sedereke cilikane Mas Didi Kempot iki kepiye to? Oh, ya begitu nggih. Berawal mungkin dari masa kecilnya dulu. Mas Didi Kempot itu memang tahu ya di saat kecilnya saya kumpulnya udah mulai agak dewasa, Mas. Mas Didi Kempot itu sekolah SD-nya di Ngawi. Kemudian setelah masuk SMP sekolahnya di Solo. Nah, di saat itu saya juga masih kelas 1 SD atau kelas 2 SD gitu. Untuk kenangan keseharian dalam arti kekeluargaan kakak dan adik loh ya. Ya seperti masyarakat biasalah. Kakak dan adik kadang nek kakake duwe neker ya dikai, kakake genti adik njaluk apa umpamane di saat itu tahun 70-an tahun itu kan paling dolanan jek biasa Mas urung neng remote control urung ngono HP dolanane ya mung paling tulup terus yoyo meker kan masih gitu layangan lah itu paling dolanannya cek gitu-gitu aja. Terus niki pripun kacilikane Mas Didi Kempot iki apa ya seneng nyanyi-nyanyi ngoten? Nek cilikane di saat teng Turisari niku tahun 70-an itu belum Mas. Jadi Mas Didi Kempot itu mulai kelihatan senang bermusiknya itu setelah di SMP sekolah di SMP 15 dalam arti Mas Didi Kempot itu nun sewu ya bukan tidak mengurangi rasa hormat. Mas Didi itu rada senang rada nakal lah dalam arti nakal zaman era-era itu kan senang patuh gitu. Sehingga bapak itu sampai ibaratnya wis ngandani rada angel ngono terus dititipkan ke Pak D yang marinir di Samarinda di Timur. Biar lebih disiplin. Karena jane termasuk anak yang pintar juga. Cuma ya sedikit ya dalam arti ya kenakalan remaja lah. Memang zaman-zaman niku kan hampir semua cah nom-nom ya senengane memang ngono kuwi. Hiburan kok ya, Mas. Hiburan ya ta. Ya SMK kan hiburan iso PS, iso Facebookan, Instagram zaman biyen hiburane gelut tok. Gelut. Tone hadiah ya mlentrong kuwi to. Terus ning Samarinda. Terus si Pade disekolahkan di Samarinda karena dengan harapan kalau di sana Pak D itu marinir kan tentunya pendidikan agak sedikit disiplin untuk keseharian maupun di pendidikan.
Dan setelah di sana ternyata Pak D itu punya putra-putra yang sebaraan dengan dia. Lah putra-putra sebaraan dengan dia di saat itu kan Pak D ya senengane nek cah nom-nom terus mulai gitaran. Lah mulai di saat itu Mas Didi baru mulai kenal dengan seni. Oh, padahal kan ngapunten. Bapak seniman, kondang. Nggih. Tapi malah suka seninya ketika di Samarinda dengan Pak D yang marinir. Iya, karena di saat itu Bapak itu walaupun seorang seniman, tapi untuk jurusan kesenangan atau kesenian yang apa yang dia dimaui si anak tidak ditekankan. Jadi bebas. Contohnya Mas Mami. Kalau Bapak itu sebetulnya dulu adalah penari, bisa dikatakan penari, bisa dikatakan pelawak, bisa dikatakan wayang. Tapi Mas Mami juga kan ora gelem nari, ora gelem apa, dia ngarah ke wayangnya, ke lawaknya. Dan itu tanpa arahan beliau. Itu jadi sakarpe dhewe. Jadi kemauan sendiri, dengan harapan kemauan sendiri dia akan bertanggung jawab dengan karyanya dan apa yang dia cintai kan ngono. Oh, berarti istilahnya berkarya ku ya tulus. Ora mergo ditekan, ora mergo dipaksa. Diarahkan. Nah, lajeng masih dikempot nang Samarinda. Samarinda. Di saat itu udah ya mungkin karo putra-putrane Pak D kan itu sebaraan ya so, gitaran sampai akhirnya itu SMA lulus. Boleh SMA lulus. Sekalian sama Pak D itu Mas Didi Kempot pinter jane. Pinternya berapa? Pinter dalam arti ngene Mas. Di saat dia sambil sekolah, ada waktu luang dia sambil bekerja. Oh. Bekerjanya di saat itu dia ada nang kono kan di saat itu apa Mas? Kafe itu kan banyak. Dalam Mas Didi itu pinter. Tak nyoba-nyoba buka kafe tadi. Apa nek ngarani? Waiter. Oh, waiters. Ya, itu dengan salah satu keahliannya ya kuwi. Umpama Better ini apa itu bilnya habis 50.000 taruhlah gitu. Yeah. 50.000 tapi ternyata di bill itu cuma 45 kan harus kembali 5.000. Kembali 5.000. Mas Didi wis akal. Ingkone tak wujudke 5.000 mesti ora bakal dienggo tip. Ijoli receh atusan krecek iki Mas setotal 5.000 dikembalikan kan mesti langsung ngomong. Udah ambil aja. Itu tip buat ambil. Jadi pintar sambil bekerja, dia wis entuk gaji saka ibarat KW-nya itu, ning dia wis entuk tipnya juga lumayan. Wah, iki mungkin McGever ya niru Mas Didi ya. Ya iya. Dengan harapan nek dikai ngono kan wong sugan yang ngantongi receh ya mesti wisin udah ambil. Wah, pinter lha nek pamane nek saiki jutaan kayak receh kabeh ada apa? Kresek. Mulai kok kafe kok nggo bagor. Terus Mas? Ya, terus setelah itu dia mulai mungkin dikerja di bartender itu mungkin salah satu tamunya ada sing ya sudah bekerja di Pertamina Bapak gitu. Mungkin dari kenal ngobrol akhirnya sampai Mas Didi Kempot itu juga sampai pernah bekerja di pertambangan Mas. Karena piyayine itu juga supel lah nggih. Supel. Lah mungkin salah satu tamu itu ada yang kenal kerja di Pertamina Bapak terus diajak nggih. Ora nyangka lho Mas Didi Kempot kerja nang Pertamina. Pernah, makanya Mas Didi Kempot itu ibaratnya hidupnya wis komplit Mas. Ya kerja ning Pertamina dalam saat itu dapat pekerjaan mung bagian ngedrop suplai makanan ke lepas pantai. Jadi malah di 80-an nih kabeh rung tau son Pak Heli. Mas Didi Kempot udah naik helikopter Mas. Oh, helikopter lho ya. Helikopter. apa jenenge? Helikopter. Helikopter ya. Ilat Jawa kan arane helikopter. Aku seprene ki urung ke tahun 80. 80-an udah mulai naik helikopter dan setelah kerja di Pertamina ya itu salah satu keusilan dia juga. Nyambut gawe ning Pertamina tentunya kan gajinya udah gede. Dia langsung setelah dari lepas pantai kembali ke Samarinda darat dia geleleng apa ya istilah kemaki. Aku saiki ndidit. Aku dolan di tempat dia bekerja dulu di kafe yang dulu bekerja. Oh, waktu beliau jadi waiters itu. Karena udah punya uang toh. Saiki ke duit dolan gede. Aku ndidit aku tak tilin kafe. Sebetulnya di situ dia mung kangen karo teman-teman kafenya dulu. Tapi ndelalah ternyata kakak tertua Mas Sentot itu udah jadi penyanyi di situ. Dan dia memang setelah tahu Mas Sentot di situ dia nggak mau ketemu dulu. Aku sengaja aku arep ndelik aku dadi tamu sik wae. Nah, setelah Mas Didi udah duduk, mungkin dia ada di sudut gitu. Musik udah mulai nyanyi, udah main kan live-nya. Dia panggil temennya. Ini kasihkan minum buat para
pemain itu semuanya. Ya. Apa senengane engko kiriman ya dikirim. Di saat itu Mas Roti bingung, sapa iki kok ngei minuman senenganku sapa? Itu tamu yang ada di sana. Setelah dilihat, oh ternyata adiknya dan dia ibaratnya terus malah dikeplai tapi dia tetap bangga sambil tertawa. Lah aku nek mung dalam arti kowe nyanyi we gajimu kalah kayak karo aku. Ngono lho karo gojeke ngono. Tapi ya sekedar goceng nek anu kan gojek-gojek persaudaraan ono guyon-guyon dulur kan ngono Mas. Nah setelah mungkin di sana hampir 3 atau 4 tahun udah mulai punya duit. Lah bapak itu kangen. Yang penting ini ngobati dulur-dulur sing ana negara manca saged mirsani jenengan. Ya. Dan tahu historinya Mas Didi Kempot sing dingerteni kan sing diberitake nang ndi iki Mas Didi Kempot kuwi di awal karirnya tuh ngamen. Nah, tapi kan ternyata ya pernah kerja di kafe atau bar. Pernah nenggon Pertamina. Ya, pertambangan itu pernah. Ya, setelah 5 tahun di sana, Mas, bapak itu kangen. Terus terang bapak itu kangen. Bapak kangen terus makanya bapak menjemput ke sana. Dibawa pulang ke Jawa. Terus jadi seni bermusiknya itu dapatnya dari Kalimantan itu. Oh, malah. Nggih. Gitaran bermula dari seneng gitaran tuh. Setelah pulang ke Jawa, wong anggere wis mlebu ning Solo, wis kerasan terus karepe wegah mulai kan gitu. Jadi bermula dari pulang dari sana neng kene kok suasana yang nyaman, nah mungkin terus bisa ketemu kanca-kanca teman-teman dan Solo adalah salah satu juga tempat gudangnya seniman. Ya mungkin ketemu teman-teman seniman itu sehingga kerasan sampai di sini.